Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Saya sungguh patut bersyukur karena anugerah kasih Tuhan. Tuhan berkenan untuk memanggil dan memilih saya sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Jadi, saya menjadi orang Kristen bukan karena kebaikan-kebaikan saya, bukan karena saya yang mencari, namun Tuhan yang mencari, memanggil, dan memilih saya. Saya sungguh banyak kesalahan dan dosa, saudara-saudaraku. Namun Tuhan sungguh maha belas kasih kepada saya, sehingga saya dapat menjadi pengikut Kristus dan saya dapat bertobat. Tuhan berkenan memulihkan hidup saya untuk saya sungguh-sungguh saya dapat hidup dalam jalan Tuhan untuk terus belajar mentaati perintah Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, ketika saya sudah dipulihkan, ketika saya sudah bertobat, saya semakin dapat merasakan betapa Tuhan Yesus Kristus memberikan kasih yang sejati tanpa batas, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta, pencipta langit bumi dengan segenap isinya, yang mencipta saya. Dan ketika saya jatuh ke dalam dosa, namun Tuhan tidak mengganti saya, membuat manusia baru yang lebih baik. Namun karena anugerah kasih Tuhan, Tuhan berkenan memulihkan saya dengan Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia. Dan Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia bukan sebagai anak raja, bukan sebagai anak penguasa, bukan sebagai anak orang kaya, tetapi sebagai anak dari keluarga yang sederhana, dari keluarga tukang kayu, dan kemudian tidak lahir di rumah sakit yang besar dan mewah, tetapi lahir di palungan. Jadi semenjak awal Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia, Tuhan Yesus Kristus berkenan merendahkan diri, merendahkan hati, menjadi manusia yang sederhana. Selanjutnya di dalam perjalanan kehidupannya pun Tuhan Yesus Kristus juga melalui tahapan yang tidak dihargai, tidak dihormati, bahkan tidak dipercayai. Karena sebagai anak dari keluarga orang biasa, maka kemudian sering terjadi perbedaan kelas di dalam cara memandang. Karena Tuhan Yesus Kristus bukan dari keluarga kalangan yang terhormat, bukan dari keluarga istana, bukan dari keluarga tokoh-tokoh agama, bukan dari keluarga imam-imam kepala, tua-tua, ahli-ahli Taurat. Maka kemudian walaupun Tuhan Yesus Kristus dapat mengajar lebih berkarisma, lebih hebat daripada ahli-ahli Taurat, dari orang-orang Farisi, dari imam-imam kepala, tetapi para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi tidak melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus dapat mengajar dengan berkarisma, dengan lebih baik daripada mereka. Bahkan ketika Tuhan Yesus Kristus kemudian dapat menyembuhkan orang sakit, dapat membuat mujizat, dapat mengusir setan, itu pun para tokoh-tokoh kalangan agamawan di saat itu, dari para imam kepala, orang Farisi, ahli-ahli Taurat tua-tua, juga tidak menganggap Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kemudian karena kedegilan hatinya, tokoh-tokoh agama tersebut justru marah, benci kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kedengkian tersebut, maka para imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dengan berbagai cara untuk dapat menganiaya, menghina, bahkan kemudian mencari cara
Tuhan Yesus Kristus dapat dihukum mati melalui kayu salib. Dan mereka berhasil, saudara-saudaraku. Dan kemudian selain Tuhan Yesus Kristus menerima hinaan, diremehkan di saat di dalam tahapan kehidupannya, kemudian di akhir masa hidupnya Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh mengalami hinaan yang luar biasa. Dipukul, ditampar, diludahin. Dan kemudian orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala yang setiap hari belajar membaca firman Tuhan, tetapi hatinya tertutup, bahkan tidak peduli dengan apa yang diajarkannya. Dia bisa puas kalau bisa menghina, menganiaya, dan kemudian membunuh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus di dalam tahapan penyalipannya sungguh-sungguh melalui penderitaan yang luar biasa, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh menerima hinaan yang luar biasa. Dihina, ditampar, dipukul, diludahi, ditendang, dan perbuatan-perbuatan yang sungguh tidak berperi kemanusiaan yang justru dilakukan oleh para tokoh agama yang setiap hari membaca firman Tuhan, yang setiap hari merenungkan firman Tuhan. Tetapi mereka, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, sungguh-sungguh tidak mempraktekkan apa yang diajarkan oleh mereka kepada para umatnya. Justru mereka melanggar atas perintah Tuhan, atas firman Tuhan, untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Tuhan Yesus Kristus kemudian mendapatkan mahkota duri dan kemudian disalib. Hukuman mati melalui salib itu sungguh-sungguh penderitaan yang luar biasa, saudara-saudaraku. Berbeda dengan ditembak. Kalau ditembak langsung bisa tidak lama kemudian mati, atau diobat bius, atau digantung, itu mudah, langsung tidak beberapa lama akan menuju kematian. Tetapi disalib itu dilukai di dalam tangannya, di kakinya. Kemudian berat badannya Tuhan Yesus Kristus harus menahan. Jadi Tuhan Yesus Kristus di dalam penderitaan yang luar biasa, saudara-saudaraku, di dalam masa penyalipan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk sungguh-sungguh cukup sekali Tuhan Yesus Kristus disalibkan di dalam hidup kita. Jangan sampai kita menyalibkan Tuhan Yesus Kristus dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Saat ini, saudara-saudaraku, kita harus menggunakan segala perlengkapan rohani, senjata rohani. Karena kuasa gelap itu akan mencari cara, mencari celah untuk bisa membuat kita tersesat, saudara-saudaraku. Maka mengapa saya selalu berpesan dari Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saudara-saudaraku, hati-hatilah. Saat ini begitu banyak orang Kristen yang kelihatan rohani, yang kelihatan saleh, rajin beribadah di gereja, hidup dalam pelayanan, menjadi pengurus gereja, pengurus rohani, lembaga-lembaga kerohanian yang lain. Dan kelihatan di depan mata, menurut pandangan manusia, mereka saleh, terhormat, dan kelihatan hidup kudus. Namun saudara-saudaraku, semua nanti yang menilai adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang tahu tentang hati seseorang adalah Tuhan dan orang itu sendiri. Dan ketika kemudian di dalam pengadilan Tuhan, kita akan melihat, saudara-saudaraku, kita akan terkejut-kejut karena begitu banyak tokoh-tokoh Kristen yang terhormat di pandangan manusia ternyata tidak berkenan di hadirat Tuhan. Mereka menyalibkan Tuhan Yesus Kristus yang kedua, yang ketiga, dan sebagainya. Godaan-godaan dosa di dunia itu sungguh menyenangkan. Dosa-dosa yang membawa maut itu sungguh-sungguh sangat menyenangkan, saudara-saudaraku. Kita bisa terlena. Saya pernah mengalaminya, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, marilah kita setiap hari, setiap saat, kita bertobat di hadapan Tuhan. Dan kita memohon agar hidup kita
jalan hidup kita selalu di dalam jalan Tuhan. Karena banyak orang mengira jalan itu lurus, tetapi ternyata menuju maut. Karena apa? Karena kuasa gelap bisa seperti menyerupai malaikat terang. Bisa memberikan seolah-olah berkat, bisa memberikan kekayaan, harta, kuasa, cinta. Tetapi jika itu bukan dalam Tuhan, memang kita bisa kelihatan senang dengan harta, dengan kuasa, dengan cinta, tetapi kalau bukan jalan Tuhan, itu akan membawa kebinasaan bagi kita, saudara-saudaraku. Jadi kita jangan sampai terlena dengan hal-hal yang memikat hati, yang menyenangkan saudara-saudaraku. Tapi marilah kita ingat dengan firman Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa melindungi, menyelamatkan kita dengan kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita sungguh-sungguh hidup taat dan setia di dalam jalan Tuhan, dan kita sungguh-sungguh menyadari karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus melalui kayu salib itu tidak mudah, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, yang memiliki alam semesta ini, rela menjadi manusia, dihina, kemudian menderita, dan kemudian wafat di kayu salib. Karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita yang sungguh-sungguh berdosa. Tuhan ingin menyelamatkan kita yang sungguh-sungguh sudah jatuh dalam dosa, dalam jurang kekelaman, kemudian diangkat tinggi-tinggi menuju surga karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Maka jangan sia-siakan, saudara-saudaraku, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Mumpung kita masih ada kesempatan, mumpung kita masih hidup, saudara-saudaraku, marilah kita bertobat, kita hidup di dalam pemulihan, kita hidup dalam Tuhan, sehingga kita menjadi saksi bagi terang kasih Tuhan. Kita terlihat menjadi garam dan terang demi kemuliaan nama Tuhan semata. Bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kemuliaan kita sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.